Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopiani. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan diantaranya Benandi, Alam Alfarizi, Heru Santoso, Dimas Wirakusuma, Muhammad Irfan Abdurrahman, dan Fahiratul Azkia Firdaus. Di sini kami akan membahas tentang literasi media berbasis medium. Di antaranya ada media cetak, media penyiaran, media film, dan media digital. Pengertian dari literasi media sendiri yaitu merupakan suatu proses mengakses, menganalisis secara kritis pesan media, dan menciptakan pesan menggunakan alat media. Terdapat beberapa lembaga di Indonesia yang memiliki ketertarikan dalam kajian media serta melakukan praktik literasi media ke masyarakat dengan strategi dan metode sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dilakukan. Oke, kita lanjut bab 2. Di sini literasi media berbasis cetak. Buku merupakan media cetak yang awal berkembang di Eropa. Kehadiran buku membuat pengetahuan yang semula dikuasai pengawasan dan agamawan jadi tersebar luas pada masyarakat umum. Oleh karena itu, literasi media cetak dianggap untuk demokratisasi pengetahuan. Setiap orang yang hendak menguasai pengetahuan harus memiliki literasi cetak. Karakteristik media cetak: 1. Mudah dibawa dan diakses di mana dan kapan saja. 2. Informasi tertulis hingga dapat dibaca dan dikutip jika dibutuhkan. 3. Media cetak berisi tulisan yang menyediakan argumen yang lengkap sehingga pemahaman lebih komprehensif. 4. Media cetak dapat digunakan dalam segala keperluan, misalnya hiburan dan pengetahuan. 5. Bersifat satu arah sehingga khalayak tidak dapat memberikan respon secara langsung. Konten dalam media cetak dibagi dua, yakni konten jurnalistik dan hiburan. Jika sebuah konten dibeli, konten berita baik, surat kabar, atau majalah harus ditulis dengan prinsip jurnalistik. Jika tidak, maka suatu berita bisa dikatakan produk jurnalistik. Berita itu hanya rumor atau gosip semata. Berikut prinsip jurnalistik. Contohnya, kedua, narasumber yang kredibel. Ketiga, konten yang disampaikan benar dan akurat. Keempat, menceritakan kepentingan publik. Kelima, bersifat objektif. Keenam, wartawan memeriksa ulang berdasarkan variasi sumber informasi. Ketujuh, mandiri, tidak membela kepentingan dalam kurung ekonomi dan politik kelompok tertentu. 8. Memiliki nilai berita penting dan menarik. 9. Bukan opini atau pendapat pribadi. Dan ke-10, tidak menebar kebencian. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Menilik prinsip jurnalistik, tulisan yang menampilkan kehidupan pribadi seorang tokoh politik, artis, dan sebagainya bukan termasuk berita, tetapi gosip. Tulisan yang dimaksudkan untuk menarik simpati atau sekelompok orang yang bukan berdasarkan fakta atau fakta yang dilebih-lebihkan juga bukan berita, melainkan kampanye atau promosi. Apalagi karya yang berisi imajinasi untuk memojokkan atau membenci jelas juga bukan karya jurnalistik. Tulisan dalam media cetak juga bersifat hiburan. 4 karakteristik hiburan yang baik. 1. Dapat meningkatkan pengetahuan pembaca, tidak mengarah pada kekerasan atau pornografi, membuat emosi terpuaskan tetapi tidak membuat kecanduan, mengasah estetika untuk mempertajam indera hiburan dalam media cetak yang tidak pantas untuk dikonsumsi, misalkan foto model yang berpakaian minim, lelucon yang melecehkan, cerita kekerasan, dan sebagainya. Contoh media berbasis cetak lainnya seperti surat kabar. Literasi media berbasis surat kabar biasanya erat berkaitan dengan topik literasi. Media berbasis konten berita atau lebih dikenal dengan literasi berita. Dalam pembahasan tersebut diperkenalkan tentang prinsip jurnalistik, cara kerja produksi media profesional, dan media warga atau jurnalisme warga. Selanjutnya yaitu literasi media berbasis media penyiaran.
Media penyiaran biasanya ditandai dengan penggunaan teknologi broadcasting, yaitu konten dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dari stasiun pengirim ke stasiun penerima. Kemudian, disalurkan ke pesawat penerima melalui antena terestrial. Ada dua jenis media penyiaran, yaitu radio dan televisi. Maka dari itu, hendaklah kita dapat memuaskan pelanggan melalui pelayanan yang kita berikan. Kenapa? Agar pelanggan tersebut dapat lagi membeli atau memakai produk yang kita buat. Contohnya seperti tadi, yaitu radio. Teknologi radio cukup sederhana sehingga mudah diterima oleh semua orang di tempat paling terpencil sekalipun. Saat ini, seluruh Indonesia dapat menerima siaran radio ini tanpa terkecuali. Ini membuat radio menjadi media yang memiliki khalayak. Teknologi radio cukup sederhana sehingga mudah diterima oleh semua orang di tempat paling terpencil dan seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Ini membuat radio menjadi media yang khalayak terluas dan beragam secara sisi geografis. Terima kasih. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, televisi. Kehadiran televisi awalnya problematik. Di satu sisi, televisi merupakan media yang murah dan mudah diakses. Di sisi lain, ada ancaman yang ditimbulkannya. Pada awal kehadirannya, televisi dianggap mengancam industri radio dan film saat itu. Ketika siaran televisi meluas, kecemasan terhadap pengaruh buruknya terhadap khalayak mulai dibincangkan. Ada 3 jenis televisi, yaitu yang pertama komersial, publik, dan komunitas, yang berhasil menjangkau 90% wilayah Indonesia. Televisi publik dan komunitas bersiaran sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Televisi komersial terdiri dari televisi siaran nasional dan lokal provinsi yang dapat dinikmati tanpa biaya dan televisi berlangganan. Literasi media berbasis media digital. Literasi digital pernah digunakan tahun 1980-an. Secara umum bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti membaca non-sekuensial atau non-urutan berbantuan komputer. Istilah literasi digital mulai populer sekitar tahun 2005. Literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berurut berbantuan komputer. Kemudian memperluas konsep literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Dengan kata lain, kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan informasi dengan menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya. Penulis lain menggunakan istilah literasi digital untuk menunjukkan konsep yang luas, yang menautkan bersama-sama berbagai literasi yang relevan, serta literasi berbasis kompetensi dan keterampilan teknologi komunikasi, namun menekankan pada kemampuan evaluasi informasi yang lebih lunak dan perangkaian pengetahuan bersama-sama, pemahaman, dan sikap. Literasi digital mencakup pemahaman tentang web dan mesin pencari. Pemakai memahami bahwa tidak semua informasi yang tersedia di web memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, pemakai lambat laun dapat mengenali situs web mana yang andal serta situs mana yang tidak dapat dipercayai. Dalam literasi digital ini, pemakai dapat memilih mesin pemakai yang baik untuk kebutuhan informasinya. 9. Mampu menggunakan mesin pencara secara efektif, misalnya dengan advanced source. Terima kasih.